Selanjutnya kita bahas di inventory, yaitu bagian BOM produksi. Di inventory, nah ini daftar BOM produksi. Perlu diingat bahwa produksi ini adalah lisensi yang berbeda. Artinya dia bukan termasuk di paket B. Tapi jika customer membeli lisensi produksi, baru akan muncul di sini untuk produksinya. Fungsinya BOM produksi ini untuk membantu proses barang setengah jadi. Dalam artian, kalau misalnya kita sering buat sambal, contoh ya, kita buat sambal, buat simple sirup atau air gula, terus proses setengah jadi kayak buat nasi, nah seperti itu. Jika kita mau lebih gampang, lebih simple, maka di sini dibuatkan BOM produksi. Jadi customer harus beli lisensi BOM produksi. Beli lisensi produksi, maka akan muncul di menu inventory-nya ada BOM produksi dan proses produksi. Kita klik di daftar BOM produksi. Nah, di sini tempat kita menginput BOM atau bill of material atau resep produksinya. Jadi dari bahan baku kita ambil, kita produksi menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi, tetapi barang itu bukan menu yang dijual. Contohnya, kita punya menu ayam lalapan. Di ayam lalapan kan ada sambelnya. Nah, sambal ini kita produksi, tapi kita tidak menjual sambal. Yang kita jual adalah ayam lalapan. Jadi kita ambil bahan baku berupa contoh kayak cabai, garam, terasi, bawang merah, bawang putih, bahan-bahannya gitu kita ambil, kita produksi menjadi sambal. Nah, sambalnya masuk ke inventory lagi. Nah, nanti di resipi atau di resep ayam lalapannya mengambil sambal tadi. Nah, kadang di customer disebut juga ini adalah double recipe. Double recipe kalau di sini dipecah ya. Artinya ada resipi ayam lalapan berbeda dan resipi untuk produksi sambalnya itu juga berbeda. Nah, untuk proses resipinya ini ada dua ya, model resipinya. Ada MTO atau many to one. Many to one berarti dari banyak menjadi satu. Contoh seperti buat sambal tadi, bahan-bahannya kan banyak, lebih dari satu. Menjadi sambal, jadi menjadi satu. Nah, di sini ada lagi yang OTM, one to many. Jadi dari satu bahan diproses menjadi banyak atau lebih dari satu bahan. Kalau OTM ini contohnya kalau kita beli ayam yang utuh, kemudian kita potong-potong. Jadi bahan bakunya itu satu ayam utuh, kita potong, nanti dapatnya leher, kepala, dada, ceker, paha kayak gitu. Nah, itu contoh yang OTM. Oke, sekarang kita buat contoh yang MTO ya, yang many to one. Di sini misalnya kita buat contoh resep simple sirup ya. Simple sirup atau kadang disebut juga air gula. Kita pilih yang akan kita produksi apa, masukkan di sini, dan kita produksi dalam satuan apa. Misalnya simple sirupnya kita produksi satuan liter. Nah, di sini bahan bakunya apa aja yang kita ambil. Buat simple sirup pasti kita ambil gula pasir ya. Untuk buat 1 liter berapa gula pasir yang diperlukan? Contohnya misalnya 2 kilo. 2 kilo gula pasir. Kemudian yang kita perlukan lagi air. Ya, air mineral misalnya 1 liter. Jadi perbandingannya 2 kilo gula dan 1 liter air. Kalau misalnya ada bahan lain, misalnya pakai esen, pakai pewarna makanan, itu bisa diinputkan juga.
Dan di bawah ini akan langsung muncul perkiraan HPP-nya. Jadi dari 2 kilo gula pasir dan 1 liter air itu HPP-nya di sini. Contoh itu 35.000. Kalau sudah tinggal kita klik simpan atau F5 ini. Nah, maka transaksinya sudah akan tersimpan. Setelah kita simpan akan muncul di sini. Oke, berikut ini contohnya kalau bom produksinya itu OTM ya, OTM, one to many. Jadi dari satu menjadi banyak. Contoh nama bomnya resep ayam utuh, barangnya ayam utuh, satuannya kilo. Dengan asumsi seperti ini, 1 kilo ayam ini kalau dipotong-potong menjadi berapa? Nah, di sini contohnya dada ayam 400 gram, pahanya 350 gram, cekernya dapat 100 gram, lehernya 100 gram, kepala ayamnya 50 gram. Nanti kenyataannya di lapangan, jadi karena kita juga tahu ayam itu kan nggak mungkin sama semua beratnya. Jadi itu diproses produksi dulu, realnya di lapangan proses produksi dulu, dapatnya berapa, baru dimasukkan ke sistem supaya hasilnya sama antara yang di komputer dengan realnya, dengan kenyataannya. Contoh misalnya ambil 10 kilo ayam utuh, dipotong-potong dulu, setelah dipotong-potong ditimbang, dapat hasilnya baru diinput ke sistem. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti biasa tinggal disimpan. Oke, sudah kita simpan ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini sampai persentasenya ini harus diisi. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat lagi seperti ini, ayam utuh. Nah, seperti ini. 1 kilo ayam, satuannya dengan kilo, menghasilkan berapa? Dan di sini persentase. Persentase ini karena nanti untuk membagi HPP-nya. Nah, itu proses untuk buat resipi atau resep dari produksi atau bom produksi.